Baik, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga dapat hadir pada pertemuan virtual pada hari ini. Salam serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai perkembangan sosio-emosional pada bayi. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Apriati untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya akan memaparkan tentang pengertian dari sosio-emosional. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, hingga masyarakat luas. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika bayi berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya akan menjelaskan materi tentang pola dan variasi perkembangan emosi pada bayi. Mengutip Hurlock, secara umum, pola perkembangan pada bayi memiliki beberapa aspek, yang pertama, rasa takut. Rasa takut yaitu rasa takut yang khas yang dimiliki pada seorang bayi. Yang kedua yaitu adalah rasa malu, yaitu ketakutan yang dilandasi dengan menarik diri dan hubungan dari orang lain yang tidak dikenal. Yang ketiga itu adalah rasa khawatir, yaitu khayalan, ketakutan atau gelisah tanpa alasan. Yang keempat yaitu rasa cemas, yaitu keadaan mental yang tidak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang membayangkan. Adapun variasi emosional pada masing-masing bayi berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa di antaranya, yaitu keadaan fisik bayi. Anak yang sehat cenderung kurang emosional dibandingkan dengan anak yang kurang sehat. Reaksi sosial terhadap perilaku emosional. Reaksi sosial yang tidak menyenangkan akan mengakibatkan reaksi emosi anak jarang tampak dan terwujud dibandingkan apabila reaksi sosial diterima anak menyenangkan. Selanjutnya, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan dengan jenis lawan sejenis mengakibatkan semakin seringnya pelampiasan emosional dan lebih kuat. Terakhir, jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga besar cenderung berpotensi besar menimbulkan emosi dibandingkan keluarga kecil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan kecerdasan sosio-emosional bayi. Pada usia 0 sampai 4 bulan, bayi akan menangis sebagai ungkapan rasa takut, sakit, tidak senang, dan hal-hal buruk lainnya. Senyum ketika disentuh atau dipegang, merespon ketika bermain sederhana. Dengan usia 4 sampai 8 bulan, bayi akan merespon nama panggilan, terutama nama sendiri, menangis ketika di tempat yang gelap, merespon dengan tertawa, menangis, dan menjerit. Kemudian bayi pun menangis ketika stres. Pada umur 8 bulan sampai 12 bulan, bayi akan menirukan gerak-gerik orang dewasa, senang bercermin, dan selalu ingin dekat orang dewasa, terutama orang tuanya. Itulah penjelasan dari saya perkembangan kecerdasan sosio-emosional bayi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Radif Ridawi akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Farhan, yaitu fase perkembangan sosio-emosional pada bayi. Menurut Yusuf, tahun 2005, perkembangan emosi terbagi menjadi 5 fase, yaitu antara lain fase bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi 0 sampai 2 tahun terbagi menjadi 3 kategori.
usia sampai 8 minggu, kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi. Emosi anak sangat bertalian dengan perasaan indrawi atau fisik, dengan kualitas perasaan senang dan tidak senang. Misal, anak tertidur pulas atau senyum bila ia merasa kenyang, hangat dan nyaman, serta menangis karena lapar, haus, kedinginan, atau sakit. Usia 8 minggu sampai 1 tahun. Pada masa ini, perasaan psikis sudah mulai berkembang. Anak merasa senang atau tersenyum bila melihat mainan yang tergantung di depan matanya. Tidak merasa senang terhadap benda asing atau orang asing. Menangis apabila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Pada masa ini, perasaan anak mengalami diferensial penguraian, yaitu perasaan senang jasmania menjadi tidak senang, marah, takut, jengkel, dan takut. Usia 1-3 tahun. Pada masa ini, perasaan emosi anak sudah mulai terarah pada sesuatu, orang, benda, atau makhluk lain. Sejajar dengan perkembangan bahasa yang sudah dimulai pada usia 2 tahun, maka anak dapat menyatakan perasaannya dengan menggunakan bahasa dan emosi. Pada fase ini, anak bersifat labil, mudah berubah, dan mudah bersulut, mudah terpengaruh tetapi tidak lama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan sosio-emosional merupakan luapan perasaan seorang bayi pada keadaan lingkungan sekitar, baik keluarga, lingkungan masyarakat, dan yang lebih luas pencakupannya. Perkembangan sosio-emosional bayi itu sangat penting untuk dipelajari karena kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan emosi bayi dan faktor penyebabnya. Adapun variasi perkembangan emosi pada masing-masing anak itu berbeda-beda, tergantung pada faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang mempengaruhi itu diantaranya: yang pertama, keadaan fisik anak; yang kedua, reaksi sosial terhadap perilaku emosional; yang ketiga, kondisi lingkungan; yang keempat, jumlah anggota keluarga; yang kelima, cara mendidik anak; dan yang terakhir yaitu status sosial ekonomi keluarga. Adapun sarannya yaitu, sebagai calon pendidik, kita seharusnya mengetahui beberapa aspek tentang perkembangan anak. Di antaranya perkembangan sosio-emosional anak dimulai dari tahap usia bayi, seperti perkembangan sosio-emosional yang dialami pada bayi. Mengetahui perkembangan peserta didik merupakan salah satu kebanggaan tersendiri bagi seorang pendidik. Seorang pendidik yang mengetahui perkembangan peserta didik pasti lebih mudah dalam menentukan pendekatan maupun metode yang akan digunakan dalam membentuk tingkah laku atau kepribadian peserta didik. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.